Cek. Layarnya kekecilan deh ini. Kok agak nge-freeze ya? Ini udah gue rotasi kok. Belum kelihatan ya layarnya? Nomor 10 salah kunci. Emang iya? Enggak. Kayaknya. Masih hitam nggak layarnya? Nah, kelihatan. Coba nomor 10 kita lihat ya. Tadi dikaji jawabannya apa? Bentar. Kita review. Oh, banyak kok yang benar nomor 10. Banyak lah yang benar. Ya, gimana? Tumben. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ya agak delay ya emang ya. Selamat malam semuanya. Aman gak nih suaranya? Bener kan nih? Ini gue mau pastiin lagi nih. Aman ya? Di pilihan ada 74-nya. Oh iya. Ya. 74 itu kayaknya itu deh. Apa? Nggak tahu tiba di 74-nya. Tanah longsor gitu langsung. 74-nya ya. Sorry. Gue nggak tahu sih tapi itu dari mana. Coba gue mau tes dulu nih. Kelihatan nggak tulisan gue? Kelihatan nggak? Bener kan patah-patah. Bagus. Pakai wifi gue aja kali ya. Ganti wifi dulu ya.
Wifi-nya lagi bagus. Biasa. Ya, ini udah aman ya. Suara gue keluar gak? Ya, aman ya, harusnya. Ya, cek. Sorry buat semuanya. Ya, gue tadi agak nggak ngeh di apa namanya di soal ini ada 74-nya gitu. Padahal mah harusnya nggak ada. Di soal aslinya nggak ada. Ya, kita bahas nomor satu ya. Kita bahas nomor satu. Berdasarkan data tersebut, berapa peningkatan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021? Jadi yang ditanya di soal ini adalah peningkatan di tahun 2021 gitu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana tahun sebelumnya, ya berarti berapa? Ya berarti 2020 gitu. Ya jadi pertanyaannya sebenarnya nomor satu ini dia nanya selisih peningkatan atau seberapa banyak penduduk Indonesia meningkat gitu dalam menggunakan internet gitu. Berarti kita lihat gimana? Berarti kita lihat di sini angkanya 2021 itu 202,6, kemudian di 2020 itu 175,4. Berarti selisihnya gimana? Ya udah, gampang ya. Pertama kita ya apa namanya? Pengguna internet di tahun 2021 dikurang pengguna internet di tahun 2020. Berarti berapa? 202,6 kita kurang dengan 175,4. Gitu ya teman-teman ya. Kita nyari berarti di sini apa? Peningkatan peningkatan pengguna internet di 2021. Gitu. Ya, berarti berapa nih? Kita hitung manual aja, adik-adik. Berarti 202,6 kita kurang 175,4. 6 kurang 4 berapa, teman-teman? 2. Terus 12 kurang 5. 12 kurang 5 itu 7. Terus ini tadi sisa 19. 19 kurang 17, 2. Berarti sekitar 27,2 juta. Sorry, teman-teman. 27,2 juta pengguna. Ya, berarti ini mengalami peningkatan. Ya, lanjut ya. Ada yang mau nanya gak? Kalau yang mau nanya langsung ke tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Bang, cara jawab pernyataan benar, paling benar, itu gimana ya? Terus tadi ada pernyataan kurang tepat. Kita langsung agak review ke nomor 10 ya, buat jawab pertanyaan siapa ini tadi namanya. Pertanyaan anonim. Nggak tahu ya anonim ya, sahabat anonim. Ya, misalkan nomor 10 ini, dia ada soalnya itu paling tepat gitu. Nah, mungkin kalian agak banyak lumayan kejebak gitu. Selain karena kata-kata 72 tadi ya, 74 tadi. Nah, pernyataan paling tepat ini maksudnya adalah ya dia apa namanya objektif terhadap
data gitu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini itu yang benar-benar sesuai sama data yang ada di grafik gitu. Nah, di luar data yang ada di grafik atau di tabel ini, itu berarti kemungkinan besarnya salah. Jadi misalkan kayak nomor opsi D gitu. Misalkan kita lihat opsi D. Sebanyak 28 bencana gempa bumi banyak memakan korban jiwa. Nah, memakan korban jiwa di sini itu dia sifatnya itu ya lebih ke subjektif atau pendapat pribadi kan. Gitu. Karena apa? Karena di dalam tabel atau di dalam grafik kejadian gempa ini dia nggak dijelasin berapa banyak korban jiwanya, apakah korban jiwanya benar-benar banyak, apakah relatif sedikit, itu nggak dijelasin di dalam soal atau di dalam grafik gitu. Dia cuma ngejelasin gempa buminya ada 28 gitu. Nah, makanya ya walaupun mungkin pernyataan opsi D ini benar, tapi dia subjektif atau lebih ke pendapat pribadi. Karena pada dasarnya di grafik itu nggak ada keterangan sama sekali terkait dengan korban, terkait dengan dampak bencana, terkait dengan akibat setelah terjadi bencana gitu. Mau berapa korban segala macam itu nggak dijelaskan. Walaupun ada kemungkinan benar kan gitu. Terus apalagi nih misalkan nih, ya ini udah jelas salah ya opsi kejadian bencana tanah longsor masih lebih banyak dari banjir. Ya, misalkan opsi A nih, opsi A. Sebagian besar bencana disebabkan oleh kondisi meteorologis. Nah, ini juga walaupun kemungkinannya benar, misalkan kalau kita lihat bencana yang ada di soal ya, ada banjir. Ini kan salah satu penyebabnya mungkin karena aktivitas meteorologis kan, kayak curah hujan tinggi gitu kan. Kemudian cuaca ekstrim nih jelas meteorologi gitu, karena kondisi cuaca. Atau juga tanah longsor, itu juga kemungkinan karena ya kondisi meteorologis gitu, karena curah hujan tinggi akhirnya tingkat pengikisan tinggi, akhirnya mass wasting jadi kuat gitu, akhirnya jadi terjadi longsor, tanahnya jadi lembek lagi, lebih gampang hancur gitu ya. Atau kebakaran hutan itu juga mungkin, misalkan kayak kondisinya lagi kemarau kering, gempa bumi bukan, gelombang pasang mungkin, terus kekeringan juga kemungkinan. Jadi walaupun ya kemungkinannya emang dia karena disebabkan sama bencana meteorologis, tapi ya di soal dia nggak sama sekali nggak ngomongin tentang penyebab dari bencananya ini apa gitu. Maka kita cari hal yang paling tepat di sini. Paling tepat di sini maksudnya apa? Yang gue bilang di awal tadi, dia itu objektif terhadap data yang ada di soal. Makanya kan nama materi ini kan interpretasi data kan. Jadi kita menafsirkan, menganalisis grafiknya gitu, menganalisis datanya. Gitu. Jadi yang paling tepat jawabannya yang B gitu. Gue baca lagi nih, pertanyaannya. Kalau nomor 10 itu mungkin nggak Bang yang ditanya yang kurang tepat? Ya mungkin aja sih, tapi tergantung lagi nanti ke opsi jawabannya kayak gimana gitu. Kalau soalnya minta yang mungkin benar, terus di opsi ada yang mungkin benar, sama ada yang pasti benar, gimana Kak? Pokoknya ketika dia nanya mungkin benar, pasti benar, itu kalian cari opsi yang emang menurut kalian paling benar gitu, sesuai data yang ada di tabel, di grafik. Jangan sampai ngalur ngidul, misalkan karena misalkan pengetahuan gue akan bencana alam tuh tinggi gitu misalkan. Gue tahu nih kayak gini, misalkan penyebab bencana ini sekian, tapi di dalam grafik penalaran umum ini itu nggak dijelasin bahwa penyebabnya tuh kayak gimana segala macam. Ya jangan di luar konteks gitu intinya. Gitu. Kalian harus tetap berpaku sama kondisi grafik atau tabel yang ada di soal. Intinya gitu aja udah. Jangan maksain sesuatu yang nggak ada di dalam di dalam grafik ini. Itu namanya subjektif atau pendapat pribadi. Gitu.
Ya, misalkan mungkin masih ada yang bingung kali ya, subjektif, objektif tuh apa misalkan gitu. Misalkan lu ujian matematik di sekolah gitu. Terus misalkan lu ngerjain tugas rajin gitu. Terus nilai nilai tugasnya bagus. Nilai ujian lu bagus. Tapi dalam apa namanya? Dalam namanya apa? Kalau live class di kelas, kalau ini kan live class, kalau yang kelas langsung namanya apa? Pertemuan, misalkan dalam pertemuan kelas gitu. Ya dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, lu nyolot gitu, misalkan. Sering mengelak guru lu misalkan. Atau ngebacotin guru misalkan. Terus nilai lu jelek gitu gara-gara lu sering ngedebatin apa yang menurut lu nggak benar gitu. Atau menurut lu salah. Itu kalau misalkan dikasih nilai jelek itu kemungkinan apa namanya? Ya subjektif. Kenapa? Karena kan berbeda gitu nilai antara kognitif sama nilai afektif gitu, psikomotorik beda lagi. Itu namanya subjektif. Kalau objektif gimana? Ya misalkan lu jawabnya benar, tugas lu bagus, itu namanya objektif. Jadi sesuai realitas atau kondisi yang ada. Itu teman-teman. Ya jadi ya apa namanya? Biasanya ya ketika gua ataupun ketika soal-soal itu dia ada tulisan paling tepat, nih, biasanya ketika ada pertanyaannya paling tepat, itu biasanya ada jawaban atau opsi yang mirip-mirip gitu sama kebenaran yang ada di dalam soal. Jadi ya makanya disebut paling tepat, biasanya kayak gitu. Jadi jawabannya mirip-mirip sama hal kayak soal tadi kan. Nih misalkan memakan korban jiwa. Itu kan dalam realitas lo mungkin oh iya juga sih gempa gitu banyak korban. Atau misalkan oh ternyata benar sih tabel-tabelnya tuh kondisi bencana meteorologis banyaknya. Tapi di dalam grafik nggak dijelasin meteorologisnya tuh kayak gimana. Intinya gitu. Iya, intinya nih, walaupun ada kata mungkin, ada kata paling tepat, kurang tepat, lu cari yang sesuai apa namanya pertanyaannya. Kalau yang benar berarti cari yang benar. Nah, kalau misalkan ada misalkan ada dua opsi antara A sama D yang menurut lu benar. Nah, lu cari apa namanya biasanya ada penggunaan kosakata yang membuat dia itu jadi salah. Kayak misalkan apa? Misalkan yang bikin dia salah tuh kayak ada sebagian besar gitu. Atau seluruhnya misalkan gitu. Penggunaan kata seluruhnya. Apalagi misalkan sangat sangat sedikit gitu. Ya di mana itu kan kata-kata kayak gini kan itu agak sensitif gitu. Maksudnya apa? Bisa jadi kurang relevan. Dimana biasanya kalau kita ngomong sebagian besar itu berarti ketika kuantitasnya lebih dari 50%. Apalagi misalkan kalau seluruhnya berarti berapa? 100% gitu. Misalkan sangat sedikit, ya ini apa namanya? Ini terlalu apa namanya subjektif kalau sangat sedikit gitu. Biasanya gitu kalau ada kata banyak, sedikit itu benar-benar mesti diperhatiin. Gitu teman-teman. Kata-kata pembalik keadaan. Benar-benar Umay. Umay ini foto profilnya benar-benar apa ngeganggu banget ya. Aduh, my eyes. Lanjut ya, kita ke nomor 2. Jangan pakai foto gue. Naurah aja udah gue larang Naurah. Pakai foto apa kembaran gue boleh. Song Joong Ki. Mau nikah ya Song Joong Ki katanya. Nomor 2. Manakah tahun yang mengalami peningkatan jumlah pengguna internet tertinggi dari tahun sebelumnya? Nah, di sini kita hitung manual gitu. Kita cari mana yang pengguna internet tertinggi dari tahun sebelumnya. Ini gue agak highlight nih, dari tahun sebelumnya. Berarti kalau dari tahun sebelumnya apa? Yang opsi 2018 itu pasti salah. Kenapa? Karena kan di sini nggak ada data terkait 2017 kan, gitu. Jadi opsi 2018 itu pasti salah.
Karena dia patokannya dari tahun sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita hitung nih 2019. Selisihnya berapa? 150 dikurang 132,7 misalkan. 150 dikurang 132,7. Berarti ini sisa 3. Terus ini berapa berarti itu? Ya sekitar 27,3 ya berarti. Iya gak sih? 150, astaga bukan ya, bukan 27 ya. 17 ya. 17,3. 17,3. Berarti ini ya 2019 itu selisihnya 17,3 juta gitu. Terus kita hitung 2020. Berarti 175,4 kurang 150. Berarti ini 4, ini 5, ini 2. Berarti 25,4 juta. Kita hitung lagi 2021. Oh, 2021 tadi udah ada di sini. Itu 27,2 juta. Terus 2022 ya berarti 204,7 dikurang 202,6. 7 dikurang 6 1, 4 kurang 2 2. Berarti 2,1. Nah, dari sini terlihat ya yang paling besar peningkatannya itu terjadi di tahun 2021. Gitu. Oke, jawabannya D. Coba gue lihat nih. Banyak salah gak tadi? Nomor 2. Wah, nomor 2 banyak salah ya ternyata. Bener 94 orang. Yang benar 94. Yang salah 36. Ya, berarti harus lebih, lebih ditingkatkan akurasi hitungannya gitu. Akurasi ngitung selisihnya, akurasi ngitung penjumlahannya. Salah nge-highlight. Oh iya, nomor 1. Sorry. Ya, 27,2 juta pengguna. Ini masih nalar ya, maksudnya angkanya masih nggak terlalu gede gitu. Maksudnya ini kan gua udah buletin kan angkanya gitu. Jadi koma bisa aja ini kan 27,27 juta 231,456. Tapi ini udah dibuletin jadi 27,2 juta. Lanjut. Berdasarkan data tersebut, manakah simpulan yang paling tepat? Ini ada pernyataan lagi nih. Ini paling tepat di sini. Kenapa di sini paling tepat? Karena dalam opsi A sampai E itu ada jawaban yang tepat juga, tapi itu bukan simpulan. Karena kan di sini pertanyaannya simpulan kan, di mana simpulan ini adalah gagasan yang menggambarkan gitu. Menggambarkan grafik secara keseluruhan. Ingat ya, karena yang ditanya simpulan, maka ya kita cari pernyataan atau gagasan yang menggambarkan grafik secara keseluruhan. Kayak misalkan gini, kita lihat opsi A. Terjadi peningkatan yang signifikan pengguna internet pada tahun 2018. Ini salah, kenapa? Karena sama kayak opsi tadi, 2017 itu nggak ada datanya di dalam tabel ini. Gitu. Ini pada ngomongin apa sih di kolom komentar? Bentar, gue baca komentar dulu ya. Cap cip cup. UTBK boleh pakai kalkulator? Enggak ya, nggak boleh. Ini salah. Kita lihat opsi B.
tahun 2020 mengalami peningkatan pengguna internet yang lebih tinggi dari 2021. Ini salah ya. Ini salah juga. Kenapa? Karena 2021 itu peningkatannya lebih tajam. Ya, kita lihat tadi bahwa peningkatannya di sini itu sekitar 27,2 juta penduduk. Kita lihat opsi C. Pengguna internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, inilah jawaban yang paling benar, yang paling tepat. Kenapa? Karena opsi C ini dia ngegambarin secara keseluruhan banget gitu si isi grafik, di mana dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan gitu. Ini mengalami peningkatan, jangan biru deh, hijau aja. Ini mengalami peningkatan, terus di 2020 meningkat lagi, 2021 meningkat, di 2022 itu juga meningkat. Jadi ya menggambarkan informasi teks secara keseluruhan gitu, opsi C ini. Kita lihat opsi D. Peningkatan pengguna internet terjadi pada tahun 2021. Ini benar gak pernyataan D? Ya, opsi D itu benar ya. Peningkatan pengguna internet tertinggi terjadi pada tahun 2021, di mana peningkatannya itu bertambah sekitar 27,2 juta penduduk. Tapi kenapa opsi D salah? Ya karena opsi D ini informasinya terlalu spesifik sebenarnya. Spesifik. Ya, karena dia nggak ngegambarin grafik atau tabel secara keseluruhan. Makanya opsi D itu salah. Gitu teman-teman. Nah, opsi E, terjadi penurunan pengguna internet di Indonesia. Terjadi penurunan. Salah ya. Dia di sini ada kenaikan tadi sekitar 2,1 juta penduduk. Ya, jadi jawabannya adalah C. Itu ya. Ini salah nih ya. Aduh, harusnya hijau. Gitu. Ya, ada yang mau nanya gak sampai sini? Ada yang mau nanya gak? Aman ya. Ketik 1 coba kalau aman. Belum sholat padahal. Ini Neymar kebanyakan, ngetik satunya kebanyakan. Ya, lanjut ya. Lanjut nih. Berikut adalah data jumlah pengguna smartphone di Indonesia berdasarkan pulau pada tahun 2022. Sorry, ketekan. Minta dipukul nih emang nih, Naura. Ini ada yang nanya nih, Kak, kalau terlalu spesifik itu salah, maksudnya gimana? Iya, gue bahas lagi tadi sedikit di atas ya. Siapa nih yang nanya? Yupi. Waduh, kesukaan gue Yupi ya. Nah, di sini kan dia di soal nanyain terkait kesimpulan. Nih gue agak highlight kesimpulan nih. Dia nanyain tentang simpulan. Di mana simpulan itu dia gagasan yang menggambarkan, ya kalau dalam hal ini grafik secara keseluruhan gitu. Kalau misalnya simpulan teks berarti ya gagasan yang ngegambarin isi teks gitu secara keseluruhan, atau yang bersifat umum sebenarnya. Yang bersifat umum dari grafik ini gitu. Opsi D kenapa salah? Karena dia nggak ngegambarin isi grafik secara keseluruhan. Dia cuma ngasih tahu data, oh terjadi peningkatan yang tertinggi gitu di tahun 2021. Nah, itu bukan kesimpulan, tapi itu ya lebih ke data peningkatan di grafik aja gitu. Kalau yang simpulan apa? Ya berarti ya secara keseluruhan. Misalkan gini ya. Kak Iben, Kak Iksan, Kak Faisal, Kak Imam itu lomba lari misalkan.
Kak Iben misalkan gue lomba lari itu cuma 2 menit. Ini lomba lari berapa ya? 1 kilometer gitu. 1 kilometer 2 menit. Terus siapa kedua misalkan Kak Imam itu ternyata 2,5 menit. Terus Kak Iksan misalkan 10 menit. Terus Kak Faisal misalkan 15 menit gitu. Lomba lari. Kesimpulannya apa? Kalau misalkan dia apa namanya? Bingung kalau kayak gini kesimpulannya. Ya kesimpulan mungkin lebih ke apa? Waduh ini agak susah kalau lihat kesimpulan. Misalkan ya ambillah kita cari nilai tengah gitu. Misalkan dari keempat peserta rata-rata waktu mereka sampai misalkan 7 menit gitu rata-rata. Itu bisa dibilang kesimpulan karena itu hal yang sifatnya umum gitu. Nah, kalau misalkan dia ngomongin atau enggak gini kesimpulannya, yang menang lomba Kak Iben, itu kan berarti kesimpulan lombanya kan? Kesimpulan lomba lari. Atau misalkan kalau misalkan dia Kak Iksan adalah yang terlambat setelah Kak Faisal gitu. Itu terlalu spesifik, nggak ngegambarin hasil perlombaan secara keseluruhan gitu. Gitu. Ini bercanda aja ya. Kak Faisal tuh sebenarnya larinya kenceng dia. Coba aja tes lari. Siapa nih di sini yang atlet lari? Dulu Kak Faisal punya temen atlet lari, namanya nama murid Yesus, Paulus namanya. Sama kayak nama murid Yesus. Dia lari kenceng banget. Dia maraton soalnya spesialisnya tapi bukan sprint. Ya gitu. Jadi ya yang namanya pepatah ya, kalau kita deket tukang parfum, kita kebagian wanginya gitu. Kalau kita sering main sama orang yang suka judi, mungkin kita jadi bisa main judi gitu. Jadi bisa main poker, main QQ. Nah, Kak Faisal ini dia deketnya sama orang yang larinya kenceng. Sebangku 2 tahun lah itu, 3 tahun. Otomatis apa? Larinya juga kenceng. Ya gitu ya. Gitu. Tadi Yupi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan data tersebut, jika penduduk Pulau Kalimantan pada tahun 2002 sekitar 16 juta penduduk, berapa yang sudah menggunakan smartphone di Pulau Kalimantan? Nah, di sini kan dia ini persentase kan ya. Jadi di Pulau Kalimantan itu sekitar 52%, dia udah menggunakan smartphone gitu. Nah, di sini yang ditanya 16 juta kalau misalkan penduduknya. Berarti gimana cara ngitungnya? Ya udah, misalkan ini jumlah penduduk deh, jumlah penduduk yang sudah pakai smartphone. Berarti gimana? Ya berarti 52%, ini kita buletin aja ya, ini kita buletin nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena untuk memudahkan kita buat ngehitung hasilnya. Karena yang terpenting kan walaupun kita buletin itu tetap apa namanya akurasinya tinggi. Kenapa? Karena di sini kan kalau kita lihat opsi A sampai E itu angkanya lumayan punya selisih jauh. Jadi gue yakin ketika dibuletin si 52,12% ke 52% itu hasilnya bakalan ya lumayan mendekati si jumlah penduduk yang pakai smartphone itu. Jadi dibuletin aja nggak apa-apa teman-teman. Karena kan kalau misalkan kalian ngitung 52,12 terus dikali 16 juta misalkan. Itu kan agak panjang. Takutnya nanti memakan waktu. Gitu. Ya, jadi 52% kita kali dengan 16 juta. Gitu. Berarti 52/100 kita kalikan 16 juta. Gitu. Nah, ini kan kita sederhanain aja kan.
di mana 16 juta dibagi 100 itu kan berarti jadinya nanti berapa tuh? 160.000. Berarti 52 kita kalikan 160.000. Gitu. Nah, ini kita kaliin deh 52 kali 16. 52 kita kaliin 16. 6 kali 2 12, ini lebih 1. 6 kali 5 30 tambah 1 31. 1 kali 2 2. 1 kali 5 1 kali 5 5. Berarti berapa? Ini 2, ini 3, ini 8. Berarti 8 apa? 8 nih agak jauh ya, sorry ya teman-teman. 8.320.000-an lah gitu. Ini ya ketika dibuletin maka sekitar 83,5. Kenapa jadi 83,5? Karena kan tadi kita sempat itu kan, kita sempat buletin dari 52,12 kita mundur dikit jadi 52% gitu, 52%. Maka ya hasilnya bakalan kurang dari 8,35 juta. Jadi kita buletin ke 8,35 juta penduduk. Gitu. Karena yang paling mendekati 8,35. Gitu teman-teman. Ada yang masih bingung nggak ngitungnya? Ada yang masih bingung? Kalau yang bingung boleh ke Q&A. Lu mau pergi? Kemana? Sama? Ya udah, boleh lah kita mah. Santuy. Hah? Kopi hitam kental. Americano. Dingin aja, dingin. Udah lah. Ada orang baik yang mau beliin kopi. Aduh, tapi perut gue udah lapar. Lanjut ya. Iya, Americano ya. Udah lama gue nggak minum kopi malam-malam. Suapin dong. Nih, Yupi nanya lagi, Yupi. Kak, kalau jawabannya ada dua opsi yang sama-sama mendekati 82, misalnya 835 sama 837. Nah, kalau misalkan angkanya benar-benar nempel antara 835 sampai 837, itu tadi nggak usah dibuletin. Pas di bagian ininya nggak usah dibuletin. 52%. Hitung aja benar-benar 52,12% gitu. Sampai nanti kalian dapat hasil yang paling sesuai gitu. Itu kenapa tadi gue buletin, karena ya yang namanya soal penalaran umum itu kan bukan yang harus ngitung detail banget sampai ke akar-akar kan gitu. Dari soal yang gue lihat di SNBT ya dia lebih ke apa namanya hitungan sederhana gitu. Makanya jawabannya ya menurut gue opsi-opsinya nggak bakalan sedempet itu. Tapi gitu, kalau misalkan kalian bingung udah dapet jawabannya dan ternyata jawabannya itu nempel, kalian nggak usah dibuletin kayak gue tadi gitu. Opsional aja gitu, jangan karena gua ngebuletin setiap kalian ngerjain ini maksain diri buat ngebuletin, enggak ya. Lebih ke ya kalian harus lihat apa namanya kebutuhan opsinya juga gitu. Ya, ini ya gue baca Q&A dulu nih. Mukanya mana kak? Maksudnya apa nih? Mukanya mana kak? Kalau terlalu spesifik salah itu udah gue jawab ya Yupi tadi. Ya. Ini muka gue kan. Nah, kita lihat lagi nih. Nomor 5. Berdasarkan data tersebut, ini gue hapus aja deh ya tadi hitungannya ya biar nggak ke distract. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang kurang tepat? Kita lihat nih. Pulau Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan penggunaan persentase smartphone paling sedikit. Benar ya? Jadi Maluku, Papua itu paling sedikit, sekitar 27% gitu. Jadi ini benar. Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara memiliki persentase pengguna smartphone yang sama. Nah, jawabannya udah jelas ya. Nah, karena antara Sulawesi
Bali dan Nusa Tenggara itu berbeda gitu. Yang satu 45,24, yang satu 43,82. Walaupun misalkan di tabel ini dia apa namanya? Hampir sama gitu. Bukan bukan sama ya, tapi hampir sama. Ya, tapi ada detail dari datanya itu. Jadi ini beda. Ini berbeza. Jadi jawabannya udah pasti yang B. Tapi kita lanjut dulu, kita lihat opsi C. Persentase penggunaan smartphone paling banyak terdapat di Jawa dan Sumatera. Benar ya? Paling banyak di Jawa dan Sumatera. Jadi ini benar. Kalimantan menjadi pulau dengan persentase pengguna smartphone terbesar ketiga. Benar nggak? Iya, benar. Ini paling banyak, ini kedua, terus yang paling tertinggi ketiga adalah Kalimantan. Ya, ini juga benar. Sulawesi dan menjadi pulau dengan persentase pengguna smartphone yang hanya lebih besar dari Maluku dan Papua. Iya, benar. Sulawesi dia hanya lebih tinggi dari Maluku dan Papua. Artinya dia terendah kedua. Terendah kedua. Ya. Jadi jawabannya jelas adalah yang B. Gitu. Ya, lanjut ya. Nah, ini kita ngitung nih, nomor 6. Berapa selisih persentase pengguna smartphone wilayah Sulawesi dan Sumatera? Kita hitung aja berarti. Sulawesi berapa? 43,82. Sumatera berapa? 84,14. Kita hitung deh selisih apa namanya? Ini berarti apa? Ini berarti Sumatera, ini berarti Sulawesi. Sulawesi. Ini Sumatera. Berarti berapa nih? 4 kita kurang 2, dapatlah 2. 11 kurang 8, dapatlah 3. 4 dikurang 3. 3 dikurang 3, 0. Karena kan tadi udah dipinjam 1 kan, sini. Sisa 3. 8 kurang 4, 4. Berarti 40,32%. Selisih Sulawesi dan Sumatera. Itu. Jadi jawabannya E. Ya, alhamdulillah gampang ya nomor 6. Ini pada ngomongin wilayah, nggak boleh gitu ya. Ona nih ngomongin, alah lu Banten, diem aja Mir. Ya Allah, Anda juga Banten ya. Kak Faisal orang Banten loh masalahnya. Kan dia ada tinggal di Provinsi Tangerang, jadi dia Banten nih, jadi dia tersinggung nih. Kayaknya juga Banten, Mirza Banten. Ini banyak orang Banten ya. Orang orang Bekasi diem aja deh nih. Orang Bekasi lagi diem aja nih. Bekasi itu paling banyak ya, kayaknya sih. Di Jabodetabek, cuma nggak tahu lah. Kita lanjut nih ke soal terakhir, tipe-tipe terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data terkait ragam bencana alam yang menimpa ya Indonesia sepanjang 2022. Setidaknya terdapat, ini gue highlight nih ya, 3.494 peristiwa bencana alam di Indonesia sejak awal hingga 29 Desember 2022. Kita lihat soal nomor 7. Berdasarkan data tersebut, berapa persentase bencana banjir dari total seluruh bencana yang terjadi di Indonesia? Dari total seluruh bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, kita lihat nih. Ini opsinya salah nggak sih, Kak? Nggak juga sih. Ya, ini ada yang mau jawab gak nih soal nomor 7 nih? Ya, gua kasih kesempatan nih yang mau jawab. Bukannya gitu temanku. Gimana nih? Adit mau jawab, Dit?
Nah, ini kita Ibnu Jafar coba nih. Ibnu Jafar, gue udah lama nggak dengar suara beliau nih. Ayo, on mic dong Ibnu Jafar. Gimana ngitungnya? Nggak usah malu-malu lah, jawab aja. Malu bang, rame. Ya udah, coba gue minta ke Adit nih. Tuan Adit, coba. Ayo Adit. Ah, kenapa bang? Nomor 7, cara dapat jawabannya gimana nih? Nomor 7 gue cari cepet langsung bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cara cepet lu gimana? Nanti gue yang koreksi. Punya gue Gimana, sesat. Dit? Punya gue sesat bang. Serius. Coba deh naik. Naik. Kemana? Puncak gunung. Oke, udah hop sini bang. Kita lihat aja nih. 1.600 bagi 2 kan. Itu berarti itu udah 50% kan. Gue naikin aja tuh. Berarti tinggal 55% tuh bang. Gue gitu sih bang. Gimana? Ulang. Gue kurang paham nih. Gue kayak 1.600 kan. Habis itu gue bagi 2 tuh bang. Itu kan 50% kan. Iya. Nah, habis itu kan lebih kan dari 800 bang. Dan di Iya. situ jawabannya cuma ada 55%. Ya udah gue jawab 50%, 55%. Oh, si Adit ini patokannya berarti 1.600 ini. Ya, kurang tepat ya. Soalnya di sini yang jadi perbandingannya itu bukan 1.600 dan nggak usah dijumlahin ya. Ini siapa tadi yang bilang dijumlahin? Buang-buang waktu soalnya takutnya. Ya, ini nggak usah dijumlahin karena totalnya udah ada di soal yang tadi gue highlight bahwa total bencana yang terjadi itu 3.494 peristiwa bencana. Jadi apa namanya? Ya udah udah dijumlahin di atas, nggak usah ngitung lagi gitu teman-teman. Ya biasain baca dulu ya teks di atasnya gitu, walaupun sedikit, walaupun kelihatan nggak guna gitu, ada dan tiada, tapi biasanya siapa tahu ada keterangan-keterangan yang penting di soal itu gitu teman-teman. Nih, ini kan angkanya gede ya, ini nggak apa-apa misalkan kita buletin ke angka terdekat. Berarti berapa? Ya nggak apa-apa misalkan kita buletin ke 3.500. Tujuannya apa? Tujuannya buat memudahkan kita ke dapat jawaban yang mendekati gitu. Ke 3.500 ini kita buletin. Gitu, Dit. Jadi bukan 1.600 yang dijadiin patokannya, tapi lebih ke total seluruh bencana alam yang terjadi di Indonesia. Gitu. Berarti berapa nih? Berarti sekitar 1.500 gitu ya. Terus kita bandingin dengan 3.500, terus kita kaliin 100% gitu. Nggak apa-apa, ini kita buletin juga ke 1.500. Gitu. Kita sederhanain lagi nih. Berarti berapa tuh? Berarti 1.500 dikali 1.500 per 35 ya, gitu teman-teman. Ya. 1.500. Sekarang kan ini udah disederhanain kan? 100 dibagi 3.500. Jadi sisa 35. Berarti 1.500 kita bagi 35. Berapa nih? Sekitar berapa nih? Ya, coba kita hitung deh dari atas. Nggak usah deh. Kita giniin aja deh. Ini 1.500, ini 35. Gitu. 35 kali berapa ya? 35. Pada jawab 43. Coba kita kali 43 deh. 35 kali 43. 5 kali 3, 15. 1. 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. 4 kali 5, 20. 2. 4 kali 2, 4 kali 3, 12. Tambah 2. Tambah 2 berapa nih? 35, 20. 4 kali 3, 12. Iya ini, ya benar nih. Benar. Si Mirza ya bilang dikecilin lagi. Nggak apa-apa dikecilin. Kita bagi 5 ya.
Kita sama-sama bagi 5. Ya, ini ngitung manual sengaja. Walaupun gue udah tahu jawabannya, tapi nggak apa-apa kita ngitung manual. 1.500 dibagi 5 itu kalau disederhanain jadi berapa tadi? 300. Terus 35 bagi 5 itu 7. Berarti 300 bagi 7. Ya benar Mirza. Gue kegedean ngitungnya. Berarti 300 ini 7. 7 kali berapa yang mendekati? 7 kali 40. Karena kan 280 kan. Ini depannya 4 berarti. Berarti sisa 20. 20 kan. 7 kali berapa lagi nih? 7 kali 2, 14. Berarti sekitar 42 kan. Berarti sisa lagi ini 6. Ya berarti 42%-an lebih lah kurang lebih. Sekitar 42%. Ya berarti angka yang paling mendekati itu tadi jawabannya B, 43%. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi ya kebetulan kita langsung dapat jawabannya setelah ngitung pertama kali. 42,8. Ender. Gue kok kayak sensitif dengar kata ender ya. Ender. Ya makasih buat Tuan Mirza dan Tuan Adit yang udah menjawab tadi sama teman-teman semua. Duh, lapar gue nih. Lanjut ke nomor 8. Berdasarkan data tersebut, berapa perbandingan jumlah bencana gempa bumi? Berarti kita bandingin nih, gempa bumi, aduh tebel banget. Gempa bumi dibanding dengan kekeringan kan, gitu kan? Ya enggak? Gempa bumi dibanding dengan kekeringan. Gempa bumi berapa? Ada 28 tuh di sini. Terus kekeringan ada 4. Berarti 28 banding 4. Berarti berapa? Ya ini sama-sama kita bagi 4. Ini dapat 1, nanti 28 bagi 4, 7. Berarti perbandingan antara bencana gempa dengan kekeringan itu 7 banding 1. Artinya apa? Si gempa bumi ini kejadiannya 7 kali lipat. 7 kali lebih banyak. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi bencana gempa bumi 7 kali lebih banyak daripada bencana kekeringan. Lanjut, kita ke nomor 9. Berdasarkan data tersebut, selisih kejadian bencana banjir dengan cuaca ekstrim yaitu sebanyak, ya kita tinggal hitung. Berarti banjir, karena selisih, di sini mana nih? Karena di sini selisih, berarti kita cari pengurangan antara banjir dengan cuaca ekstrim. Banjir itu tadi 1.506, cuaca ekstrim itu 1.450. Berarti berapa tuh? 1.506, 1.450. 6 dikurang 0, 6. 10 kurang 5. 5. Ya, 5 ya. 14, berarti 56. Berarti 56 kejadian. Ya, jadi jawabannya adalah E. Aku belum highlight ya. Ini jawabannya 7 banding 1, ini jawabannya ya 56 kejadian. Nah, nomor 10 tadi udah ada jawabannya. Tanah longsor menjadi terbanyak ketiga. Ya gitu ya. Hore. Ya, alhamdulillah jam 9 udah kelar. Gue kayak agak aneh aja, biasa ngajar pagi kan. Biasa ngajar jam 10, ngajar Senin jam 10, Selasa anak Alfa jam 10. Ini Rabu agak terus apa lagi ya? PU Sabtu jam 10 Kadela, terus Minggu siang geografi. Ya gitu. Agak cepet ya. Nggak apa-apa. Ini gue nyalain lagi mikrofonnya. Bang, materi selanjutnya apa, Bang? Apa, Dit? Materi selanjutnya apa, Bang? Iya, gue mau nanya ke kalian. Kira-kira kalian mau ngebahas apa? Senin depan berarti ya, Senin depan.
Dari lu Dit mau bahas apa Dit kira-kira Dit? Kalau gue apa ya? Gue ngikut sih bang. Tapi kalau mungkin mau kita campur aja bang. Pola deret, habis itu kita campur di interpretis data bang. Gitu kan. Tapi gue ngikut sih bang. Gue sebenarnya agak bingung sih mau ngajarin bahasa Panda apa enggak. Karena kan di simulasi yang ditampilin sama yang mulia panitia SNBT itu nggak ditampilin kan bahasa Panda. Itu udah pernah waktu itu di Lazarus cuman. Kan gue bilang bingung kemarin. Materinya belum meliputi semua kan berarti. Tampil 10 nomor. Tapi kan butir soalnya lebih dari 10. Jadi ada kemungkinan bab lain masuk. Iya, itu benar. Soalnya kan PU itu ada 30 soal. Nah, kuantitatif yang ditampilin yang mulia panitia SNBT itu cuma 4 dari 10 soal. Berarti ada 6 soal yang materinya masih random gitu. Dan gue masih agak-agak yakin gak yakin keluar apa enggak. Tapi kalau misalkan banyak dari request dari sahabat dahsyat nih mau bahas materi Panda, walaupun gue nggak suka Panda ya, jujur gue lebih suka lebih suka singa. Gue lebih suka singa kalau gue. Panda Bang, makan tumbuhan. Apa tuh Dit? Boleh kasih saran nggak? Waduh, boleh banget Dit. Kayak gini, lu kan masih bingung kan bang tentang bahasa Panda ini mau dibahas atau enggak kan? Sedangkan mungkin masih ada yang butuh interpretasi data nih bang, gitu kan? Mungkin pola dan deret juga mereka masih butuh kan? Gimana kalau kita kayak ulang dulu gitu kan bang? Mungkin pertengahan bulan Februari, habis itu kita ganti materi gitu. Kalau gua gitu. Iya, asumsi Adit ada benernya juga. Jadi kita bisa maksimalin apa yang sekarang kita belum bisa banget lah gitu. Entah, kayaknya sih analitik sih. Analitik kayaknya kita belum terlalu bahas. Kalau interpretasi data udah udah lumayan nangkep lah. Gue lihat dari hasilnya tadi nih. Dari gue ganti share screen ya bentar. Gue lihat dari hasil apa namanya nih? Bentar. Kelihatan ya, udah ya. Nah, dari hasilnya ini tadi udah lumayan banget. Akurasinya 65% gitu. Atau enggak yang lain gimana deh kalau punya pendapat lain terkait materi apa yang bakal kita bahas. Soalnya gue orangnya sangat demokrasi ya. Jadi gue mau ngelempar ke kalian kira-kira bahas apa gitu. Pola angka kita pernah bahas gak sih? Intens gitu. Abang boleh tahu ini nggak? Lu kan PU kan bang ya? Nah PU ini ada berapa materi nih? Gue pengen tahu dulu gitu. Apa? PU yang lu bakalan ngajarnya ada berapa sub materi gitu bang? Itu gue ngajar khusus kuantitatif, sisanya Kadela yang ngebahas. Itu ada pola barisan, kalau lu masa lupa sih, pola barisan, analitik sama interpretasi data cuma 3 gitu. Sisanya Kadela. Oke bang, gue udah lihat. Berarti kan ini ada 4 kan bang? Anggap aja 4 lah ya. Tapi yang pasti kayaknya udah 3 nih bang kan. Kayak ada pola barisan, analitik, sama interpretasi data tuh. Nah, kayaknya mungkin kita matangin dulu tuh bang di pola barisan, interpretasi data tuh bang. Habis itu kita lanjut lagi ke analitik gitu sih bang. Buat analitik sama bahasa Panda mungkin. Kalau jadi sih bang kalau bahasa Pandanya. Ya gue emang sebenarnya udah ada niatan pengen bahas bahasa Panda atau enggak pola bilangan gambar itu mau nggak mau nanti bakal gue bahas 2 atau atau 3 pertemuan lah gitu di itu. Tapi emang dari dalam lubuk hati gue emang gue pengen memperdalam interpretasi data
terus analitik kuantitatif sama pola barisan. Paling itu dulu. Jadi minggu depan mungkin kita bakal bahas analitik sama pola barisan. Ya, gitu. Rek pola angka yang kotak-kotak sama simbol. Kotak-kotak sama simbol. Waduh. Aku suapin minum Mixue. Apalagi nih? Udah ya, gue mau apa? Belum lusal. Gue nggak nongkrong ya. Ada yang apa? Ngopinya di rumah Bang Babe. Sambil main gitar. Nggak ada sesi gitar. Satu lagu dong. Suara gue tuh standar banget. Ini yang mau keluar aja nggak apa-apa ya, udah kelar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah enak Sal? Closingan nih. Itu udah sampai jadi debu. Oh, sampai jadi debu. Kan udah pernah tahu ya anak-anak ya. Idi takis. Satu lagu ya. Ini aja deh, Pamungkas. Yang mau keluar aja nggak apa-apa. Ini cuma apa? Mumpung di rumah Babeh nih ada gitar tua. Oh, there you are. She still straps you only. Hiding, waiting while I'm here. I am standing still, straps you only. Hiding, Everything gets blurry, block. All I want is just to stay. You can shake me out every day. Let's go through the talking and the walking. I will give you all my love. Nafis katanya rahim banget. Start counting another day. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far and roam about. Come back and calling out to me. To me, one only me. Udah lama nggak main gitar, Cok. Jadi kaku. Yang jago tuh Kak Faisal tuh. Kak Imam tuh jago banget tuh. Serasa dinyanyiin pacar ya Allah. Ini yang ngomong gitu Gemini kayaknya nih. Ini ada pertanyaan bagus nih. Bang mau tanya, logika matematik masuk di